maka secara tidak langsung Anda itu sudah menuduh para fuqaha, orang-orang ahli fikih, para ulama dianggap sesat oleh Anda. Anda siapa? Ayo, Anda siapa? Ini di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya daripada Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Al-Hafidh, ahli hadis yang menjelaskan hal yang demikian, itu ahli hadis. Silakan kalau Anda punya kitabnya, buka di juz keempat, punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Hadis tersebut menjadi hujjah bagi para fuqaha, di mana mereka para fuqaha ahli fikih ini berpendapat setiap sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'dah. Kemarin sempat kami tanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh Fahim Mawardi, pemilik channel YouTube Benteng Akidah, tentang masalah hukum membatalkan sholat ketika terjadi gempa bumi. Fahim itu membuat sebuah konten dengan judul Astaghfirullah, Habib milenial ditanya hukum sholat, jawabnya akal-akalan, tersesat. Oh, tersesat. Oleh sebab itu kami tanggapi video ini bahwa apa yang sudah dijawab oleh Habib tentang masalah membatalkan sholat ketika pada waktu itu terjadi gempa bumi itu boleh, jawaban ini sudah benar. Justru Fahim ini sendiri yang menurut kami kurang referensi, teman-teman. Memang ada benarnya apa yang dijelaskan oleh Fahim, yaitu ketika terjadi gempa bumi maka pada saat itu kita lanjutkan saja sholatnya sambil sholat li syiddatil khauf. Memang benar, tetapi salahnya Fahim ini mensesat-sesatkan jawaban Habib, di mana jawaban Habib ini sudah benar. Sholat li syiddatil khauf itu tidak wajib, teman-teman. Kalau seumpama jawaban daripada Habib ini sesat, maka secara tidak langsung Fahim ini sudah menuduh sesat, dan yang dituduh sesat itu ternyata para fuqaha. Kan luar biasa. Dan setelah kami menanggapi video Fahim tersebut, ternyata ada pembelanya Fahim yang juga ikut-ikutan berkata demikian. Dan kami sudah sematkan ini orang yang nama channelnya ini M. Jamal Bogel. Kata M. Jamal Bogel ini, Islamnya setengah-setengah. Padahal di Islam tahu yang tentukan mati dan hidupnya seseorang itu Allah. Kenapa harus takut barangkali ini, teman-teman ya? Kenapa harus takut menghadapi gempa? Kalau kita ajalnya di situ, ya lagi sholat, kan itu lebih mulia, bukan? Ini orang ajarannya sesat. Waduh, saya sudah dituduh sesat juga ini ya oleh pembelanya Fahim. Kok begitu, teman-teman ya? Dikit-dikit sesat. Kenapa yang berbeda dengan dia dianggap sesat? Padahal ini jawaban dari para fuqaha. Apalagi Fahim itu di videonya itu menyuruh buka kitab I'anatul Talibin diantaranya ya, atau kitab Al-Bajuri, itu disuruh buka. Ini kitab Al-Bajuri, Syekh Al-Bajuri. Kemudian di sini ada kitab I'anatul Talibin. Kalau perlu ini tak bacakan nanti ya. Ingat, keterangan yang ada dalam kitab I'anatul Talibin ataupun di dalam kitab Syekh Al-Bajuri, di sana tidak melarang untuk membatalkan sholat, hanya saja boleh melakukan sholat li syiddatil khauf. Boleh, ingat ya, boleh melakukan sholat li syiddatil khauf, bukan wajib melakukan sholat li syiddatil khauf. Ini kata kuncinya. Di kitabnya sendiri yang dia suruh baca, itu tidak ada kewajiban sholat li syiddatil khauf. Sholat li syiddatil khauf itu boleh dilakukan pada waktu gempa bumi, boleh, tetapi juga boleh membatalkan sholat, dan itu sudah diterangkan para ulama. Kalau Anda sesatkan pendapat yang mengatakan bolehnya membatalkan sholat ketika gempa bumi, maka secara tidak langsung Anda itu sudah menuduh para fuqaha, orang-orang ahli fikih, para ulama dianggap sesat oleh Anda. Anda siapa? Ayo, Anda siapa? Ini di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya daripada Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Al-Hafidh, ahli hadis yang menjelaskan hal yang demikian, itu ahli hadis. Silakan kalau Anda punya kitabnya, buka di juz keempat, punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan cek pada halaman 71.
Ini ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada sahabat yang ketika itu ada di pinggiran sungai, tepi sungai. Pada saat itu ternyata ada orang yang lagi sholat. Pada saat itu orang yang lagi sholat tadi memegang kendali atau tampar lah kalau sekarang ya, tampar binatangnya. Ternyata binatangnya itu teman-teman ya, anggap sudah memberontak binatangnya. Akhirnya lari itu, kemudian diikuti itu binatangnya. Pada saat itu binatangnya lari kan, lalu kemudian dikejar oleh sahabat itu, dan nama sahabatnya di sini adalah Abu Barzah. Dari sinilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat, wa fihi hujjatun lil fuqaha'i fi qaulihim inna kulla syai'in yukhsha itlafuhu min mata'in wa ghairihi yajuzu qat'us sholati li ajlihi. Hadis tersebut menjadi hujjah bagi para fuqaha, di mana mereka para fuqaha ahli fikih ini berpendapat setiap sesuatu yang dikhawatirkan akan bisa merusak benda ataupun yang lainnya, maka sesuatu itu bisa memperbolehkan seseorang untuk membatalkan sholatnya. Ini boleh membatalkan sholat ketika ada sesuatu yang kita takuti. Gempa bumi juga ditakuti. Pada saat itulah boleh untuk membatalkan sholat. Bahkan di sini dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, karya daripada Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, silakan cek punya kami di sini juz pertamanya terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini sangat jelas dijelaskan oleh beliau pada halaman 48. Al-Mithalus Tsamin, taqdimu inqadhil gharqa al-ma'sumina ala ada'is sholawati li'anna inqadhal gharqa al-ma'sumina indallahi afdalu min ada'is sholati wal jam'u bainal maslahataini mumkinun bi ayyunkidhal ghariqa thumma yaqdiyas sholatah. Kita harus mendahulukan menolong orang yang tenggelam daripada kita melaksanakan sholat. Mengapa? Sebab menolong orang yang tenggelam itu di sisi Allah lebih utama daripada melaksanakan sholat. Dan pada saat itu wal jam'u bainal maslahataini mumkinun. Dan kita masih bisa mengumpulkan dua maslahah ketika kita menolong orang yang tenggelam terlebih dahulu daripada sholat. Akan kita dapatkan, akan kita kumpulkan dua maslahah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bi'ayung kidal ghariko. Yang pertama kita sudah menolong orang tenggelam, summa yaqdiya as-sholata. Kemudian kita melaksanakan sholat atau mengkodok sholat. Ini menyelamatkan orang saja itu sudah didahulukan, apalagi menyelamatkan diri sendiri, teman-teman. Ini dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam. Silakan cek juga dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh atau dalam kitab Yas'alunaka fiddin wal hayah. Intinya tidak ada ulama yang mewajibkan sholat li syiddatil khauf dikarenakan gempa. Nggak ada. Yang ada boleh saja melakukan sholat li syiddatil khauf, tetapi juga boleh membatalkan sholat. Kalau Anda maksa menyesatkan orang yang mengatakan boleh membatalkan sholat ketika gempa bumi secara tidak langsung, berapa fuqaha yang Anda sesatkan? Hati-hati. Sudahlah, jangan merasa paling benar. Saya tidak menyalahkan Fahim apabila Fahim mengatakan boleh lari dan lanjutkan sholat. Tetapi salahnya Fahim itu menyalahkan orang yang mengatakan bolehnya membatalkan sholat. Ini kelirunya. Apalagi dengan judul ini, tersesat, oh tersesat. Apa ini, Rek? Yang berpendapat boleh batalkan sholat ketika ada sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita takuti, para fuqaha, para ulama. Apalagi komentar Anda ini katanya mati itu kan yang tahu hanya Allah. Gini aja, kenapa Anda ketika ada macan, ketika ada singa kok lari? Wong ajal itu dari Allah. Ayo, kenapa kok lari? Mikir, gak usah lah Anda fanatik buta. Gak usah, suruh baca lagi itu kitab I'anatul Talibinnya atau Al-Bajurinya. Di mana ulama yang mengatakan haramnya membatalkan sholat. Wong ulama hanya mengatakan boleh dia sholat sambil lari. Gitu aja, boleh. Bukan wajib sholat sambil lari. Boleh sholat sambil lari. Artinya boleh melakukan sholat li syiddatil khauf. Begitu keterangan yang ada dalam kitab-kitab itu.
Makanya belajar. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.